Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Teresia Liliana dari Tangerang. Hari ini Sabtu 23 Juli 2022, hari biasa, pekan biasa ke-16. Kita awali perjumpaan ini dengan doa pembuka. Kita buka dengan tanda kemenangan Yesus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami bersyukur atas anugerah hidup dan segala berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa, hari ini Engkau membuka hati dan budi kami dengan bacaan Injil hari ini, perumpamaan lalang dan gandum yang juga ada dalam diri kami masing-masing. Ya Allah Roh Kudus, bukalah hati kami agar memahami, mengenal, dan pekah dengan hati kami dan budi kami. Dan kami siap dibuka, dibentuk dengan terang cahaya sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita simak bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Pada suatu kesempatan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba tuan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini sangat menarik. Warta Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah. Dalam kerajaan surga, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tidak baik bukan berarti jahat. Di dalam perumpamaan ini ada penabur, menaburkan benih yang baik. Dan ada musuh menaburkan yang tidak baik.
ada yang baik dan tidak baik, ada kemiripan. Sulit untuk membedakannya. Maka tidak jarang orang hendak masuk ke dalam kerajaan surga jadi sulit. Ingin mencabut benih lalang, tapi bisa jadi benih yang baik ikut tercabut. Di dalam perumpamaan ini, kita diajak untuk melihat diri kita. Di dalam diri kita masing-masing terdapat baik lalang maupun gandum. Dengan kata lain, di dalam diri kita terdapat yang baik dan tidak baik. Karena menjadi satu di dalam diri, dan tidak jarang lalang dan gandum itu tercampur. Diri kita sendiri mungkin sulit membedakan mana lalang dan mana yang gandum. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan waktu, sang penabur yang baik memberi kesempatan gandum dan lalang tumbuh bersamaan. Penabur itu adalah Tuhan yang memberi kesempatan baik lalang dan gandum tumbuh. Tuhan tahu waktulah yang akan menyingkapkan mana yang menjadi dominan. Jika gandum yang lebih dominan, maka gandumlah yang akan tumbuh. Dan kita menghasilkan yang baik. Hidup kita akan lebih baik. Sebaliknya, jika lalang lebih berkembang, maka kita akan masuk ke dalam berkas-berkas yang akan dibakar dan dibuang. Saudara-saudari yang terkasih, mau menjadi lalang atau gandum dalam diri kita, atau kita mau menghasilkan apa yang baik? Ini merupakan perjuangan dan usaha kita dari waktu ke waktu. Kita sendiri yang bisa menjawab dan menentukan. Dan ini memerlukan perjuangan. Karena Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Pilihan bebas ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan sebagai sang penabur tidak serta-merta mencabut lalang itu. Karena Tuhan tahu bila mencabut lalang, sementara akar gandum belum kuat, maka bisa ikut tercabut. Karena Tuhan tahu waktu dan kesiapan kita pribadi lepas pribadi. Karena Allah sangat mengasihi kita. Perjuangan kita merupakan peran yang sangat besar untuk menentukan pilihan itu. Lalang akan tumbuh dengan sendirinya tanpa dipupuk, tanpa dirawat. Namun gandum tidaklah demikian. Gandum perlu dipelihara, dirawat, diberi pupuk, disiram dengan air yang cukup, yang baik dan tepat. Maka kalau kita mau menjadi gandum atau menghasilkan gandum yang baik, maka kita perlu pelihara, rawat hidup kita, jasmani dan rohani, agar memberi pupuk yang baik, air yang cukup, agar gandum dalam diri kita bertumbuh dengan subur. Saudara-saudari yang terkasih,
setiap saat kita diuji. Waktu, kesetiaan dalam memelihara gandum, itulah yang akan menentukan hidup kita. Maka kita membutuhkan bantuan dan rahmat Tuhan agar kita dikuatkan, dimampukan untuk memelihara hati, budi, dan hidup kita untuk menghasilkan yang baik dalam diri kita. Tekun dan memelihara itu adalah sarana dan juga anugerah Tuhan. Kita harus merawat dan memupuknya. Tekun dan memelihara adalah tanda murid-murid Tuhan Yesus. Ketekunan menjalin relasi kedekatan yang intim dengan Tuhan lewat bacaan Injil, merenungkan sabda Tuhan, dan mendengarkan renungan harian Santo Stefanus ini adalah satu sarana yang teristimewa yang kita tahu. Perayaan Ekaristi adalah puncak dari perayaan intens, perayaan intim, perayaan kedekatan kita dengan Tuhan. Lewat doa, lewat relasi personal kita dengan Tuhan, kita dapat menghasilkan buah yang baik. Dan itu akan diterima oleh sesama kita lewat pelayanan kita. Seperti Tuhan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Aku datang untuk mencari yang hilang, mencari yang lapar, menyembuhkan yang sakit. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita mau menghasilkan gandum yang baik dari diri kita? Maukah kita memeliharanya dengan ketekunan? Lewat doa, lewat bacaan Injil, lewat renungan harian Santo Stefanus ini, dan juga puncaknya adalah perayaan Ekaristi. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus dan Bunda Maria. Ya Allah Roh Kudus, berkatilah hati dan budi kami. Jadikanlah hati dan budi kami menjadi tanah yang baik untuk menghasilkan gandum yang baik bagi diri kami dan sesama kami, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bunda Maria, Bunda kami yang terkasih, lindungilah kami, sertailah kami dalam perjalanan hidup kami. Bersama Bunda Maria, kami melewati hari-hari ini, dan semoga kami dapat menghasilkan gandum yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita awali perjalanan hidup kita bersama Tuhan Yesus. Semoga kita menghasilkan buah-buah yang baik pada hari ini dalam terang Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam kerahiman.